A new life from the most impossible place, a grave. Nonetheless, he's here. Impossible. Yesterday, what looked like his failure was literally set in stone. But this morning, that stone is no longer where it was, and everything has changed. The enemy's been beaten, crushed, really. The celebration of what he pulled off Friday, it's over. How did this happen? He was lost, but now he's here, right in front of me. I didn't know it was him. Who would? But if it is, if it's him, it changes everything. It changes who I thought he was. It changes who I thought the enemy was. It changes me. He is risen. Haleluya, selamat pagi, selamat kita bertemu lagi di tempat ini. Haleluya saudara, haleluya. Pagi hari ini kita akan merayakan Paskah dan mempersiapkan tubuh jiwa roh kita untuk beribadah di pagi hari ini. Saya percaya bahwa pagi hari ini adalah pagi yang sangat luar biasa, pagi yang sangat indah, dan Tuhan akan mencurahkan segala sesuatunya untuk kita pada pagi hari ini, amin. So, pada pagi hari ini, mari kita mau menyembah Tuhan. Yes, Jesus. Oh, mari sembah Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik untuk kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menang untuk kehidupan kita, untuk kehidupan saudara, untuk kehidupan semua orang di muka bumi ini. Karena Dia telah mewartakan kebangkitannya untuk kita semua. Yes, Jesus. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sangat-sangat baik. Engkau menang untuk setiap kehidupan kami. Oh, Jesus. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau memberikan kemenangan untuk setiap kami itu. Oh Tuhan, katakan sama-sama, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari katakan sama-sama, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari sama-sama katakan sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, yes Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari katakan dengan imanmu sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi. Katakan pelepasan. Kelepasan terjadi di sini. Oh Tuhan, oh, kemenangan terjadi, kelepasan terjadi di sini, Tuhan. Oh, haleluya. Oh Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di tempat kami. Oh Tuhan, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
terjadi. Mari katakan sekali, di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari berikan tepuk tangan, mari berikan sorak-sorai yang terindahnya untuk Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Jikalau sekarang kami akan memulai ibadah kami, biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan yang akan ada di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang hidup. Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Engkau akan memutarbalikan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi hal yang mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, utaraku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, oh. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh alangkah, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Mari katakan sama-sama, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, oh, oh. Haleluya, berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Haleluya.
Yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang hidup, katakan amin. 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 Mari nyanyikan ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Allah kita. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Nanti saya minta Mas Jati akan berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Hanya Engkaulah yang layak dipuji, Engkaulah yang layak disembah dan menerima setiap pujian dan pengagungan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan kami yang mengulurkan. Kiranya persembahan kami boleh layak dan boleh Engkau terima menjadi persembahan yang berbaharum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Engkaulah perisai kami Tuhan. Yesus, Kau ada di setiap musim kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku terangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari katakan bersama-sama. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Katakan sama-sama, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Katakan sekali, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Katakan sekali lagi, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu. Katakan sekali lagi, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau juga memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti dan bisa mempraktekkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Mu nanti dengan luar biasa. Dan dengan semangat juga kami akan menghadapi setiap permasalahan kami, untuk kami bisa terus tetap semangat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara, selamat Paskah, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita datang kembali di perayaan Paskah secara online.
Dan saya yakin dan percaya bahwa melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun dibangkitkan. Amin. Dan kita tahu bahwa Tuhan sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Pada Paskah tahun 2020 meskipun kita tidak bersama-sama di dalam gereja, ada yang masih bangun, masih kucek-kucek mata pada pagi hari ini, ada yang masih menguap dan lain sebagainya. Ingat saudara, sekarang hari Paskah, hari kebangkitan daripada Yesus Kristus. Kita sama-sama nanti saudara buka di rumah ayat Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Terlalu panjang nanti kalau saya bacakan kepada saudara-saudara. Lukas 24 ayat 1 sampai 12 tentang hari pertama di dalam minggu, murid-murid Yesus datang ke kubur Yesus dan mendapati kuburnya Yesus kosong. Mendapati mereka melihat batu sudah terguling dan mereka masuk tidak menemukan mayat Yesus. Dan yang ada adalah malaikat yang berkilau-kilau pakaiannya, memakai pakaian yang berkilau-kilau dan mereka takut. Dan mereka malaikat itu berkata bahwa jangan takut. Mengapa engkau mencari dia? Dia sudah hidup di antara orang mati, malaikat itu berkata. Puji Tuhan, dari ayat-ayat ini kita bisa belajar. Saudara nanti sambil saudara buka di rumah, saudara baca ayat-ayat ini. Ada 3 makna Paskah yang penting. Jangan seperti murid-murid Yesus yang bodoh. Kenapa saya katakan bodoh? Mungkin saudara menatap saya dan berkata bahwa, waduh, murid-muridnya Yesus setiap hari ada di sebelah Yesus. Berjalan bersama dengan Yesus. Tapi apa yang dikatakan? Saya mau katakan bahwa murid-murid Yesus itu murid-murid yang bodoh. Mencari orang yang sudah bangkit di kuburan. Di antara orang mati. Jangan kita mencari kehidupan yang sia-sia karena kita berpikir, tidak, Tuhan tidak sanggup. Tuhan tidak sanggup menolong kita. Segala sesuatunya terlambat. Sekarang akhir-akhir ini semua berjalan sesuai, merangkak seperti orang yang merangkak. Kehidupan ekonomi, kehidupan luar biasa seluruh dunia ini. Dan seringkali orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan berkata, aduh Tuhan, kayaknya Tuhan tidak sanggup menolong kita. Segala sesuatunya sudah terlambat bagi kita. Mungkin kita merasa bahwa keluarga tidak bisa diselamatkan. Hutang-hutang tidak bisa terbayar, piutang tidak bisa ada yang bayar, dikembalikan. Dan hidup kita seperti orang-orang yang ada di dalam ayat ini. Di dalam Lukas tadi, Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Dan saya mau katakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak kenal kuasa Tuhan. Karena banyak orang berpikir semua sudah terjadi dan semua sudah terlambat. Makanya dikatakan bahwa banyak orang-orang pemerintah sekarang berkata stop menyalahkan orang. Menyalahkan virus, menyalahkan penyakit, menyalahkan keadaan. Aduh kalau saya tidak keluar, mungkin saya tidak kena virus dan lain sebagainya. Stop menyalahkan. Kita mempunyai Tuhan yang sudah hidup. Berapa banyak orang yang hidup di dalam kesia-siaan, saudara. Merasa sudah tidak mungkin. Sudah putus asa dalam kesakitannya. Orang yang sakit, wah saya putus asa. Merasa percuma hidup. Tidak bisa berbuat apa-apa dan berkata tidak mungkin lagi saya sembuh. Selalu ada kata tidak mungkin. Selalu ada kata, aduh saya nggak bisa kaya, aduh saya tidak mungkin sukses, aduh saya tidak mungkin berhasil. Stop berbicara demikian. Ada hal di dalam Paskah. Kehidupan kita
seringkali jadi sia-sia dan putus asa. Jangan pernah katakan terlambat. Jangan mencari orang hidup di antara orang mati, saudara. Jangan mencari orang hidup di antara orang mati. Dia kalahkan maut. Yesus kalahkan maut pada hari yang ketiga, dan hari ini Paskah dia bangkit buat saudara dan saya. Dia bangkit. Ingat, kematian saja dia bisa kalahkan, apalagi penyakit. Apalagi masalah keuangan. Sekarang banyak yang mengeluh tentang masalah keuangan. Semua dagangan sepi, usaha semua macet dan lain sebagainya. Kematian saja dia bisa kalahkan. Apalagi dengan masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini. Di hadapan Tuhan semua yang mustahil menjadi mungkin. Karena tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Yang saya janjikan tentang 3 hal makna Paskah. Yang pertama adalah kuasa Tuhan tanpa batas. Kuasa Tuhan tidak ada batasnya. Kuasa Tuhan tidak ada limitnya. Kuasa Tuhan tanpa batas karena Tuhan sudah bangkit. Dan Allah sudah bangkit daripada kematian. Kematian adalah batas akhir daripada kuasa hidup manusia. Siapapun tidak bisa memperpanjang umur hidup manusia. Manusia hanya berusaha semaksimal mungkin. Tetapi tetap otoritas atas kelahiran, kematian ada di tangan Tuhan. Ada di tangan Tuhan. Ingat bahwa kita sudah menjadi orang-orang pemenang. Saudara harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah berkuasa atas kehidupan saudara secara mutlak. Saudara yang di rumah bisa katakan amin. Saudara bisa yakin bahwa Allah berkuasa atas kehidupan saudara 100% atau secara mutlak. Tuhan sudah menang daripada kematian. Yesus sudah bangkit daripada kematian. Yesus menang atas kemustahilan. Yesus menang atas persoalanmu, saudara. Yesus menang atas persoalan yang berat di dalam hidupmu. Mengapa kita masih mencari Yesus di antara orang mati? Kuasa Allah, kuasa Tuhan di dalam hidup kita masih berlaku. Dia sanggup membebaskan. Dan bisa memberikan kita jalan keluar yang luar biasa. Memberikan kesempatan untuk kita mengalami kebangkitan dalam segala perkara. Saya yakin dan percaya bahwa kuasa daripada Paskah membangkitkan kita dari keterpurukan. Saya yakin dan percaya bahwa kuasa kebangkitan kita adalah penggenapan daripada firman daripada Tuhan. Tuhan mau berbicara. Dan biar Tuhan sendiri yang tolong dan memberkati kepada kita semua. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Segala perkara, segala usaha, kesehatan dalam segala sesuatu. Biar Tuhan yang tanpa batas kuasanya ikut di dalam kehidupan saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini. Yang kedua, saudara, penggenapan firman daripada Tuhan. Mari kita buka di dalam Lukas 24 ayat 7 dan 8. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 7 dan 8. Dikatakan apa di situ? Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 8 dikatakan apa? Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Firman Allah benar. Dan bukan kebohongan. Kitab yang akan terjadi yaitu penggenapan firman Allah. Tuhan pasti akan terjadi. Allah berbicara mengenai penggenapan firman Tuhan. Di dalam hidup kita. Dan dia sudah menubuatkan, dia pernah diejek orang Yahudi.
Di dalam Matius 27 ayat 40 berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunkannya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah dan turunlah dari salib. Itu diejek, saudara. Kemarin Jumat Agung, di mana kita memperingati hari kematian daripada Yesus di atas kayu salib. Bukan hanya itu juga dia diejek, saudara. Diejek kalau benar engkau anak Allah turun dari salib. Kuasa Tuhan tidak terbatas, tetapi kita sama-sama lihat bahwa Yesus datang adalah menggenapi firman Tuhan. Mereka lupa bahwa bait Allah adalah tubuh Kristus sendiri. Bethel. Dan Yesus sudah membuktikan. Yesus bangkit. Saudara, sekalipun kita merasa kok tidak ada hasil. Saya sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ikut kepada Tuhan. Kok nggak ada hasil? Kita bertanya kepada Tuhan, kenapa tidak ada pertolongan? Kita menyanyi, pertolonganmu begitu ajaib. Kita bertanya, buktinya apa? Tapi kita harus belajar. Kebangkitan Tuhan adalah penggenapan firman daripada Tuhan. Penggenapan yang dibukakan oleh Tuhan satu persatu. Penggenapan itu apa yang kita baca hari ini mungkin tidak berguna hari ini, tapi satu saat akan berguna dan digenapi oleh Tuhan. Firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kamu lihat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Matius 18 ayat 18. Apapun beban-beban saudara. Beban-beban kita yang hadir pada pagi hari ini. Yang begitu berat. Lepaskanlah semuanya itu supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mungkin kasus pengkhianatan Yudas membuat kita menjadi sakit hati. Kenapa harus ada Yudas? Kenapa Yudas harus menjual Yesus dengan 30 keping perak? Ini adalah penggenapan firman Tuhan. Percayalah, ketika kita dilepaskan, Tuhan akan membuat jalan yang baru. Jalan yang baru. Tetapi kalau kita tidak mau melepaskan diri kita, maka kita akan terikat terus. Tuhan tidak akan lepaskan, saudara. Poin yang ketiga, poin yang terakhir adalah kebangkitan Yesus ditawarkan kepada semua orang. Mari kita buka di dalam Lukas 27 ayat 10 sampai 12. Lukas 27 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia hanya melihat kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya di dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Saudara, setiap orang ditawarkan pemberitaan yang sama, Yesus sudah bangkit. Pemberitaan yang sama, Tuhan sudah bangkit mengalahkan maut. Tetapi apa yang kita sama-sama dengar, yang sama-sama kita baca? Banyak orang-orang mencari di tempat yang kosong, itu kuburan. Kubur yang kosong. Kebangkitan Tuhan itu ditawarkan kepada semua orang. Ke setiap yang kita menonton acara ini, ibadah online ini. Berita kebangkitan Yesus itu ditawarkan kepada setiap orang. Yang mau dengar, yang mau melihat.
Tetapi apa yang dikatakan? Banyak orang yang tidak percaya. Hanya satu yang percaya, saudara. Petrus. Petrus pergi cepat-cepat ke kubur itu dan berita salib adalah berita keselamatan. Tidak hanya untuk golongan tertentu, tetapi semua orang diberitakan berita keselamatan. Sama seperti hari ini, saudara. Berita keselamatan, berita salib itu ada. Ditawarkan untuk engkau dan saya. Keselamatan adalah mujizat. Siapa yang merespons akan mengalami. Yang tidak percaya mujizat, jangan bermimpi akan menerima mujizat, saudara. Kalau kita percaya mujizat, pasti saudara akan mengalami mujizat di dalam segala perkara. Kehidupan saudara. Mungkin saudara bertanya, kapan? Saya bosan menunggu. Kapan mujizat itu terjadi? Saya tidak ada kehidupan yang lebih hebat lagi. Sebiasa-biasa saja kehidupan saya. Ingat saudara, ketika saudara waktunya adalah terserah daripada Tuhan. Semakin besar masalahmu, maka semakin besar saudara. Hanya yang merespons Tuhan, dia yang akan diselamatkan. Jadi apa? Makna daripada Paskah, 3 makna ini. Yang pertama, kuasa Tuhan tidak pernah ada batasnya, tanpa batas. Yang kedua, penggenapan firman Tuhan. Kebangkitan Yesus adalah penggenapan daripada firman Tuhan. Dan yang terakhir, kebangkitan Yesus ditawarkan kepada semua orang. Tidak dipaksa. Barang siapa yang percaya akan nama Yesus, dia akan diselamatkan. Itu firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, saudara, berita keselamatan itu ada untuk saudara dan saya. Berita keselamatan itu sudah disebarluaskan di seluruh dunia. Tapi kadangkala masalah yang ada, ketakutan yang ada, membuat kita menjadi cemas. Apakah saya diselamatkan atau tidak? Percayalah bahwa kebangkitan Yesus di antara orang mati membuat kita menjadi selamat. Menjadi selamat. Karena ada lagu yang berkata, sebab dia hidup, ku tidak takut hari esok. Sebab dia hidup, ku tidak gentar. Saya undang musik masuk, naik ke atas. Kita tahu bahwa pada hari ini adalah hari dari Paskah. Paskah adalah kebangkitan. Paskah adalah berita keselamatan yang luar biasa. Paskah adalah segala sesuatu. Tidak pernah ada kegagalan di dalam kehidupan. Jangan mencari kehidupan di tengah-tengah kematian. Jangan mencari kehidupan yang mencari kehidupan di tengah-tengah orang-orang mati, yaitu di kuburan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan sudah bangkit. Yesus sudah bangkit di antara orang mati, dan dia mau ada bersama-sama dengan kita. Tanyakan lagu ini satu kali, lalu kita berdoa kepada Tuhan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berat
sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup kita berarti sebab Yesus hidup. Maknai Paskah kebangkitan Yesus sebagai momen yang luar biasa. Ada Tuhan menawarkan kepada semua orang kebangkitan, bukan berita kematian. Seringkali kita melihat di sosial media banyak diberitakan berapa orang meninggal, berapa orang kena sakit virus. Tapi yang kita tahu bahwa Yesus hari ini bangkit buat saudara dan saya. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Ku tidak gentar. Tidak gentar berarti bukan mencobai Yesus, tetapi ku tidak gentar akan kekhawatiran yang akan membuat aku atau kita semua menjadi tidak tenang di dalam kehidupan kita. Ingat saudara, di dalam hati yang gembira ada obat yang luar biasa. Orang senang lupa untuk khawatir, tetapi orang khawatir lupa untuk senang. Kita tidak perlu khawatir lagi karena kita mempunyai Yesus yang hidup hari ini. Dia sudah bangkit di antara orang mati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami yakin dan percaya bahwa berita keselamatan, berita kebangkitan yang Yesus sudah tawarkan, yang berita kebangkitan yang firman Tuhan sudah ceritakan, sudah tuliskan. Itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Kekuatan bagi tubuh, jiwa, roh kami. Ada satu kekuatan di mana kami mempercayai itu semua. Karena Tuhan Yesus hidup, ada hari esok. Ada keselamatan. Dan ada kuasa Tuhan yang tidak pernah ada batasnya. Yang sakit boleh dapat satu kesembuhan. Yang di dalam peperangan iman boleh dapat satu kemenangan. Yang imannya mungkin lemah boleh dapat satu dikuatkan kembali. Karena Yesus hidup. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Pada pagi hari ini kami merasa mengucap syukur selalu. Dan biar Tuhan sedang tolong dan memberkati. Kami terima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, sebagai kata-kata penutup sebelum kita selesaikan ibadah ini, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang sudah berikan persembahan, persepuluhan
yang Tuhan sudah titipkan dan yang kita kembalikan kepada Tuhan, baik itu dalam rekening, ditransfer langsung, baik itu langsung datang ke gereja. Tuhan Yesus memberkati kepada saudara-saudara sekalian. Dan percayalah bahwa berkat Tuhan akan selalu ada untuk setiap orang-orang percaya. Dan pengumuman yang kedua, saudara, yang seharusnya kita berangkat tanggal 10 kemarin ke Purwokerto ditiadakan karena adanya pandemik coronavirus pada saat-saat ini. Jadi pemerintah juga menutup seluruh akses untuk pariwisata. Dan bagi saudara-saudara yang sudah mendaftar dan membayar secara full, secara penuh, saudara bisa hubungi Ibu Dede dan Ibu Yeni. Kiranya Tuhan yang tolong dan memberkati, ada pengganti, ada pengembalian 100% utuh. Ya, kita bersyukur, kita berterima kasih, dan kita akan tutup kebaktian kita, ibadah online kita pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan selalu ada, selalu menolong, selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan biar nama Tuhan saya yang dipuji dan dibesarkan. Saudara berdoa dan Tuhan juga memberkati segala usaha, Tuhan memberkati segala pekerjaan, Tuhan memberkati mata pencaharianmu. Bagi yang menghadapi ujian-ujian, Engkau yang jaga di Tuhan, yang jaga Tuhan, yang lindungi. Dan bagi orang-orang yang di dalam sakit penyakit, kiranya Tuhan yang sembuhkan selalu. Tidak ada yang mustahil di hadapan Engkau, karena Allah, karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Percayalah itu, Yesus sudah bangkit di antara kuasa maut. Dia kematian dia sudah kalahkan, dan dia akan berkuasa menyelamatkan saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini. Kita berdoa, kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Mari kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu saudara sekalian, pulanglah dengan segala rahmat, berkat, kasih, anugerah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang terima berkat ini berkata, amin.